Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara membuat soal dengan bantuan Google Formulir. Yang pertama, kita harus menyiapkan soalnya dulu. Misalkan di sini saya ada soal pilihan ganda, atau bisa juga menggunakan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Berikutnya, kita buka Google Formulirnya, ya, menggunakan akun Google kita masuk, kemudian masukkan password. Ya. Nah, di sini sudah muncul formulir tanpa judul. Jadi, otomatis membuat formulir yang baru. Kalau tidak muncul seperti ini, munculnya seperti ini adalah tampilan formulir kita. Nah, ini kita pilih kosong. Nah, ini kita namakan. Nah, ini ada formulir baru, pilihan. Nah, nama formulir kita bisa ubah, cukup klik saja nanti otomatis berubah seperti ini. Langkah berikutnya kita klik setelan. Nah, di sini ada tanda untuk mendapatkan respon email, ya. Jadi harus mengisi email, kemudian batasi satu tanggapan. Bila ini dijadikan ulangan yang cukup satu kali, tapi kalau untuk latihan bisa mencoba beberapa kali, silahkan. Kemudian berikutnya settingan quiz. Nah, ini kita jadikan quiz. Tujuannya adalah bagaimana soal ini bisa menghitung nilai akhir dari tes yang dari pengerjaan soal ini. Nah, ini bisa ditampilkan pertanyaan yang terjawab, jawaban yang benar. Bisa juga langsung merilis nilai di sini ketika soal ini sudah dikerjakan, nilai bisa langsung muncul, atau setelah kita cek dulu nilainya secara manual. Nah, ini bisa seperti ini. Simpan. Ya. Yang pertama adalah kita tambahkan nama dulu. Nah, ini otomatis berubah sendiri menjadi jawaban singkat, harus diisi. Tidak ada poin karena ini nama. Kemudian kelas. Kelas kita buat drop down saja supaya bisa dipilih. Sini ada. Nah, di sini cukup 3 saja, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan token atau password ya untuk mengerjakan soal ini. Kita bisa tuliskan password. Password untuk mengerjakan soal ini. Jadi, ini jawaban singkat. Kita bisa ubah menjadi teks, misalkan kita ubah isinya adalah AB12. Nah, bila password yang diberikan tidak sesuai dengan AB12, maka kita beri respon, cek ulang password, dan ketikkan kembali password yang tepat. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, berikutnya kita tambahkan section di sini. Nah, di sini kita bisa buat soal pilihan ganda. Jadi alurnya adalah siswa mengisi data nama, kelas, kemudian password, baru bisa masuk ke seksi berikutnya mengerjakan soal pilihan ganda. Kemudian kita buat soalnya. Nah, soalnya di sini kita copy saja dari soal yang sudah disiapkan. Ya, copy.
nomor bisa disertakan, bisa juga tidak. Oke, kemudian option jawaban juga sama, kita copy sini. Nah, di sini option jawaban bisa tidak kita sertakan. Tujuannya apa? Kita bisa mengacak urutan nomor dan urutan option dari jawabannya. Tapi kalau mau disertakan bisa. Nah, kemudian karena soal ini mengandung gambar, ini kan ada gambar ya, maka kita bisa masukkan gambar. Langkah yang pertama, kita bisa menggunakan tool snipping tool dari Windows. Dan sini new, kita bisa langsung gambar. Kemudian kita save. Nah, di sini kita namakan soal satu mobil ya. Ini sebelumnya sudah saya buat. Save saja. Yes. Kita minimize dulu. Kita kembali lagi ke Google formulirnya. Nah, di sini kita bisa masukkan gambarnya. Bisa cari. Nah, ini gambarnya. Pastikan kita ingat folder untuk menyimpannya. Ya, seperti ini. Sudah masuk ya. Nah, gambar yang sudah masuk ini bisa disetting rata kiri atau rata tengah bisa. Langkah berikutnya, kunci jawaban. Kita tambahkan poinnya di sini. Misalkan poinnya di sini total 50 karena kita mau buat dua soal saja, pilihan ganda dan esai. 50 ini jawabannya ini selesai. Ya, seperti itu. Berikutnya kita buat soal esai di section berikutnya. Ya. Nah, ini soal esainya. Kemudian kita tambahkan soalnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat jawabannya, ini harus diisi. Jawabannya, tambahkan kemungkinan jawaban, misalkan. Nah, kalau siswa menjawab dengan teks yang sama, maka dia akan mendapat poin maksimal, misalkan 50. Jadi total 100 di sini. Sudah selesai. Ya, ini jawabannya. Ini kunci jawabannya sudah ada. Ini ada dua soal, kemudian submit. Nah, jadi di sini total nilai 100. Nah, langkah berikutnya kita bisa view dulu, preview. Nah, ini adalah soalnya. Ya, seperti ini kita balik. Atau bisa kita langsung kirim. Ini linknya dengan email, dengan link. Nah, ini yang panjang, atau bisa kita perpendek. Ya, kita salin. Nah, inilah yang kita share siswa-siswi. Misalkan ini kita salin, kita copy di browsernya. Nah, ini adalah soalnya. Misalkan kita coba jawab. Nama kelasnya misalkan IPA 1. Nah, ini kode passwordnya. Berikutnya, nah ini salah. Cek ulang password dan ketikkan kembali password yang tepat. Jadi passwordnya AB12. Nah, berikutnya. Nah, ini soalnya kita jawab. Nah, ini soal pilihan ganda. Berikutnya. Misalkan nah, ini seperti ini.
kirim. Nanti ini ada opsi buat siswanya. Kita bisa lihat skor. Nah, ini skornya 50/100. Jadi jawaban ini sudah benar. Nah, jawaban ini belum ada nilai, jawaban esai. Nah, ini bisa ditambahkan nanti ketika guru melihat respon dari soal. Ya, ini kita balik lagi, kita lihat respon sudah mengerjakan satu nomor. Nah, ini sudah benar. Nah, ada satu respon di sini. Kita bisa cek ya, individual. Nah, ini sudah tidak. Nah, ini sudah benar. Nilainya 50 dari 50. Nah, di sini jawabannya sangat lengkap. Kita bisa tambahkan secara manual nilainya disesuaikan dengan jawabannya. Nah, ternyata maksimal. Kita bisa simpan. Ya, seperti ini. Nanti kita bisa lihat nilainya, release score untuk semua responden. Nah, ini adalah siswanya tadi yang mencoba mengerjakan soal ini. Bisa dikirim ke email juga. Jadi kalau tadi dalam tampilan siswa ketika dia refresh, nah, datanya sudah berubah menjadi 100. Berarti sudah oke, ini sudah dinilai, sudah ada. Ya, mungkin itu saja bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dan esai, termasuk bagaimana menambahkan skornya. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri panduan berikutnya. Salam.